Shalom ibu-ibu sekalian, bersyukur pada Tuhan kalau sore ini kita masih bisa tetap beribadah kepada Tuhan. Mari kita awali ibadah kita ini dengan memuji Tuhan. Saya mau iring Yesus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada sore ini kami boleh berbakti pada Tuhan. Ya Tuhan, kami hendak memuji membesarkan nama Tuhan. Terlebih lagi kami mau belajar dari firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan pimpin dan pakai setiap kami anak-anak-Mu yang melayani Tuhan pada sore hari ini. Biarlah kami boleh diurapi oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Hadirlah bersama dengan kami, pimpin dan berkatilah acara kami ini ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali lagi katakan dengan pujian, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah karena dunia ini,
Mari kita bersama membaca firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, ibu-ibu sekalian, kita tahu bahwa saat-saat sekarang ini kita ini sedang berada di dalam masa yang sulit, ya. Saat kita menghadapi banyak masalah, kita seringkali menjadi lemah dan putus asa. Masalah bukanlah merupakan sesuatu yang menyenangkan buat kita. Masalah juga tentu tidak selalu merupakan hal yang buruk bagi kita. Kita harus percaya bahwa melalui setiap masalah, Tuhan itu akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28. Segala perkara Tuhan turut bekerja sama. Sebab itu kita harus tetap kuat di dalam menghadapi masalah. Nah, sekarang yang menjadi problem bagi kita adalah bagaimana kita bisa menjadi kuat di saat kita menghadapi masalah ini. Yaitu yang pertama-tama kita harus mempunyai pandangan bahwa masalah yang kita hadapi dan yang kita alami di dalam hidup ini, janganlah kita anggap itu merupakan suatu masalah yang sangat besar. Kita harus melihat masalah yang kita hadapi dan alami di dalam hidup ini merupakan suatu masalah yang kecil, masalah yang biasa-biasa saja. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang besar. Dia adalah Tuhan yang mampu untuk menyelesaikan segala masalah yang kita alami. Milikilah keyakinan yang kuat bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang besar. Kita harus mempunyai keyakinan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada suatu hari ada seorang anak tanya kepada ayahnya, "Ayah, Tuhan itu seberapa besar sih?" Lalu pada waktu itu kebetulan ada pesawat terbang yang lagi terbang. Lalu bapaknya mengatakan kepada anaknya ini, "Coba kamu lihat pesawat itu. Berapa besar menurut kamu?" Kecil sekali. Karena itu pesawat kan terbang tinggi, ya, jauh dari kita. Sehingga kalau kita melihat pesawat yang terbang, seolah-olah pesawat itu kecil sekali. Kemudian keesokan harinya, bapak ini membawa anak tersebut pergi ke lapangan terbang. Di sana ada banyak pesawat-pesawat yang lagi berhenti di sana tidak terbang, ya. Lalu bapaknya itu mengatakan kepada anak itu, "Coba sekarang kamu lihat berapa besar pesawat itu." Lalu anaknya, sangat besar sekali pesawat itu. Kemudian bapak itu mengatakan kepada anaknya, "Nah, anak, ketika kamu berada jauh dari pesawat itu, kamu melihat pesawat itu kecil karena kamu berada di jarak yang jauh. Tapi di saat kamu berada di jarak yang dekat, maka kamu akan melihat pesawat itu sangat besar sekali."
Demikian juga dengan keadaan kita dengan Tuhan. Itu tergantung dari bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita itu jauh dengan Tuhan, maka kita merasakan, Tuhan itu kecil, masalah kita itulah yang besar. Sehingga kita merasa ketakutan sendiri. Tetapi di saat kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kita akan merasakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sangat besar, lebih besar dari permasalahan yang kita alami. Nah, sebab itu kita harus hidup lebih dekat kepada Tuhan. Kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan merasa masalah kita itu kecil, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Ya. Sebab itu kita jangan bimbang dan jangan tawar hati ketika kita melihat dan merasa bahwa persoalan yang kita hadapi saat ini kok begitu besar, kok begitu banyak sekali. Ingatlah bahwa Tuhan itu Dia sanggup untuk meneduhkan setiap badai di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa masalah yang kita alami itu semua akan membawa iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita supaya dalam hidup kita ini kita dapat hidup lebih dekat kepada Tuhan, supaya kita melihat bahwa masalah kecil, tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Mari kita masuk dalam doa. Ibu-ibu sekalian, saat ini kita akan bersama berdoa bagi kerohanian kita masing-masing. Kita mengetahui bahwa saat ini kita berada di dalam dunia yang penuh dengan masalah, dunia yang penuh dengan penderitaan. Seringkali karena penderitaan yang kita alami itu, iman kita menjadi lemah. Kita menjadi tawar hati dan bahkan bisa putus asa. Kita merasa bahwa masalah begitu besar, Tuhan kita begitu kecil, seolah-olah Tuhan tidak mampu untuk menolong kita. Padahal bukan Tuhan yang tidak mampu yang menolong kita, melainkan karena pandangan kita selalu memandang masalah itu yang lebih besar, sehingga kita menjadi berkecil hati, kita menjadi tawar hati. Mari kita bersama membuka suara berdoa, mohon supaya Tuhan memberi kita kekuatan supaya kita mampu menghadapi masalah demi masalah yang kita alami di dalam hidup ini. Mari kita sama-sama berdoa untuk kerohanian diri kita supaya kita boleh lebih dikuatkan oleh Tuhan, lebih teguh iman kita. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami merasa ya Tuhan, tatkala kami hidup dalam dunia ini, kami seringkali menjadi tawar hati, kami seringkali menjadi lemah ya Tuhan, kami seringkali menjadi tidak berdaya, oleh karena kami melihat masalah yang kami hadapi di dalam dunia ini begitu banyak, begitu besar ya Tuhan. Sehingga kami merasa bahwa Tuhan begitu kecil. Tuhan, tapi firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa apabila kami bersama dengan Tuhan, maka kami akan mampu menghadapi setiap masalah di dalam hidup ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bisa kuat di dalam Tuhan, bisa mampu menjalani hidup sekalipun hidup ini penuh dengan gelombang permasalahan.
Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hal yang kedua, mari ibu-ibu sekalian kita bersama berdoa untuk kesehatan dari seluruh jemaat kita Kalam Kudus. Kita mohon kiranya Tuhan mengasihani kita, memberikan kita semua badan yang sehat. Meskipun saat-saat ini kita selalu mendengar berita COVID yang makin merajalela. Begitu banyak orang yang terkena oleh virus COVID ini. Dan bahkan banyak orang yang meninggal karena virus ini. Mari kita mohon supaya Tuhan tetap memberi tubuh yang sehat kepada seluruh jemaat kita ini. Dan pada saat ini kita bersama mendoakan untuk anak dan menantu dari Ibu Dewi yang terkena penyakit COVID ini. Kiranya Tuhan menjamah Joni bersama dengan istrinya yang terkena COVID. Supaya Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya, memberikan kesembuhan kepada Joni dan istrinya, yang mana mereka ini adalah anak dari Ibu Dewi. Mari kita bersama membuka suara berdoa untuk Joni dan istrinya yang terkena COVID. Bapa kami di dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk anak dan menantu dari Ibu Dewi yang terkena COVID ya Tuhan, yaitu Joni bersama dengan istrinya. Tuhan, kami tidak mampu menolong, tetapi kami punya Tuhan Yesus. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau melebihi virus COVID ini ya Bapa. Meskipun virus COVID itu begitu ganas setelah menelan banyak jiwa-jiwa, tapi kami percaya Tuhan, ajarkanlah kepada kami supaya kami boleh melihat Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang lebih besar dari COVID ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memimpin bagi Joni bersama dengan istrinya yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Mohon Tuhan jamah mereka, Tuhan tolong sembuhkan mereka supaya mereka bisa mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Sehingga dalam waktu yang tidak lama Tuhan, Joni bersama dengan istrinya ini, mereka disembuhkan oleh Tuhan dari penyakit COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hal yang ketiga, mari kita juga bersama berdoa untuk mata pencaharian dari seluruh jemaat kita di dalam masa yang sulit ini, di dalam masa yang penuh dengan penderitaan ini. Tidak mudah bagi kita untuk mencari nafkah. Kita sudah buka toko aja belum tentu ada orang yang datang membelinya. Mari kita mohon supaya Tuhan menaruh belas kasihan kepada seluruh jemaat, supaya jemaat diberkati oleh Tuhan, dibukakan jalan untuk mata pencaharian mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidup mereka. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk mata pencarian dari seluruh jemaat kami. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau sendiri mengasihani jemaat kami. Di dalam masa yang sulit ini Tuhan, tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan. Ada kalanya mereka tidak punya pekerjaan, mereka tidak mempunyai penghasilan. Tuhan, kasihanilah seluruh jemaat kami ini. Mohon Tuhan sendiri yang melimpahkan berkat-Mu, Engkau yang mencukupi kebutuhan hidup semua jemaat, supaya mereka masing-masing dicukupi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan bukakan jalan untuk usaha mereka, supaya tatkala mereka merasakan mereka tidak mendapatkan penghasilan, Tuhan, Engkau sumber berkat buat mereka.
akan melimpahkan berkat-Mu kepada seluruh jemaat kami ya Bapa. Supaya semua jemaat kami di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang sampai tergeletak, tetapi Tuhan Engkau akan senantiasa menopang jemaat kami ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan lanjutkan dengan memuji Tuhan, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Persilakan Ibu Ching Ing berdoa untuk masa depan gereja kita. Kiranya Tuhan yang terus memimpin dan memberkati, memakai gereja kita ini, supaya meskipun masih di dalam masa pandemi, kita masih belum bisa mengadakan kebaktian di gedung gereja. Mari kita mohon supaya Tuhan tetap menolong, supaya segala kebutuhan gereja kita setiap bulannya tetap dipenuhi, dicukupi oleh Tuhan. Saya persilakan Bu Ching Ing berdoa untuk hal ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu, jemaat di Gereja Kristen Kalam Kudus, khususnya yang di Kemayoran ini ya Tuhan, kami sebelum bisa ya Tuhan untuk datang, untuk bersekutu, untuk ibadah dengan Engkau ya Tuhan. Tapi pada saat ini ya Tuhan, kami serahkan masa depan gereja kami ya Tuhan. Karena ya Tuhan, masa depan gereja kami ini semua itu adalah di tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang nuntun dan Tuhan yang pimpin. Oh kiranya Tuhan, Kau juga akan tolong ya Tuhan, urapi setiap jemaat-Mu ya Tuhan, khususnya untuk hamba Tuhan, untuk majelis ya Tuhan. Berilah mereka hikmat supaya mereka benar-benar ya Tuhan bisa mengadakan satu persekutuan atau kebaktian melalui online ya Tuhan, supaya semua jemaat ya Tuhan, berilah mereka juga kesempatan
untuk bisa mengikutinya ya Tuhan, supaya mereka semuanya juga bisa merasakan bahwa kita meskipun di rumah, tetapi kami juga tetap bisa menyembah Engkau, kami tetap bisa melayani Engkau ya Tuhan, kami tetap bisa menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah yang kami butuhkan. Tuhan terima kasih, dan Tuhan Kau sendiri akan tolong pimpin gereja kami ini. Oh Tuhan, dalam masalah pandemi ini ya Tuhan, kami serahkan segala kebutuhan gereja kami. Oh Tuhan, kiranya Kau sendiri akan tolong. Tuhan, Kau adalah sumber berkat ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau curahkanlah berkat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, melalui anak-anak-Mu, melalui jemaat ya Tuhan, Tuhan curahkan berkat-Mu ya Tuhan, hingga gereja kami ini ya Tuhan. Segala kebutuhan pengeluaran setiap hari ya Tuhan, tidak sampai kekurangan. Dan Tuhan akan mencukupi supaya gereja ini Tuhan tetap bisa berjalan dengan baik. Oh Tuhan, dan kami mohon kiranya Tuhan tolong supaya setiap kami ya Tuhan yang sudah haus dan rindu akan firman-Mu, rindu untuk bersekutu, rindu untuk ketemu dengan saudara seiman ya Tuhan, kiranya Tuhan Kau tolong ya Tuhan. Kami tidak tahu pandemi ini sampai kapan ya Tuhan, tapi kami tahu Tuhan Kau yang maha tahu, dan Tuhan yang mampu untuk melakukan segala hal. Pada saat ini Tuhan, kami hanya serahkan masa depan gereja kami ini hanya di dalam tangan Tuhan yang maha kuasa. Dan Tuhan sendiri yang akan bukakan jalan bagi setiap gereja yang di permukaan bumi ini ya Tuhan, supaya semuanya ini Tuhan bisa berjalan dengan baik seperti semula ya Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan berkati supaya setiap anak-anak-Mu ya Tuhan dalam masalah pandemi ini Tuhan tetap bisa mengabarkan Injil, tetap bisa memberitakan, menyaksikan kebaikan-Mu ya Tuhan, tetap bisa memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan, supaya di permukaan bumi ini ya Tuhan, walaupun banyak hal yang menakutkan, tetapi Tuhan pakailah kami, jemaat-Mu ya Tuhan, gereja ini ya Tuhan, supaya semuanya itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan lebih banyak jiwa ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi, kami serahkan masa depan gereja kami ini hanya di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti membawa kami ke tempat yang indah, yang lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selanjutnya saya akan berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus yang ada di Kupang Jaya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur karena di dalam dunia ini Tuhan masih berkenan untuk mendirikan Sekolah Kalam Kudus yang ada di Kupang Jaya, Surabaya ini. Ya Tuhan, meskipun sekolah kami kecil, sekolah kami ini penuh dengan kelemahan dan kekurangan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau tetap akan menolong sekolah kami. Tuhan akan tetap pakai sekolah kami, supaya sekolah kami ini benar-benar boleh menjadi wadah penginjilan untuk bisa memenangkan lebih banyak jiwa buat Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami saat ini mau berdoa untuk badan pengurus yang baru terpilih. Mohon Tuhan Engkau sendiri yang akan pakai mereka. Urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan mereka hikmat bijaksana, dan Engkau sendiri yang akan memperlengkapi mereka, supaya mereka sebagai badan pengurus Sekolah Kalam Kudus ini sungguh-sungguh boleh dibekali dengan Roh-Mu yang kudus, yang senantiasa akan menuntun mereka, yang akan memberikan kemampuan kepada mereka, sehingga mereka tahu bagaimana untuk mengembangkan ya Tuhan, mengatasi setiap masalah, setiap kesulitan yang ada di dalam sekolah kami ini. Tuhan, Engkau pakai setiap badan pengurus ini. Berikan hikmat bijaksana. Engkau juga mau pakai setiap guru-guru yang mengajar. Tuhan juga urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, Engkau sendiri juga memperlengkapi setiap guru yang mengajar, supaya mereka juga boleh melaksanakan tugas mereka dengan baik dan benar. Dan Tuhan juga tolong setiap murid yang belajar. Tuhan sendiri yang akan pimpin. Tuhan juga berikan hikmat bijaksana
Bahkan Tuhan ajarkan kepada semua murid Kalam Kudus Kupang Jaya, mereka memiliki hati yang takut dan hormat kepada Tuhan, sehingga mereka tidak ikut-ikutan arus dunia ini, tetapi mereka sungguh-sungguh boleh berjalan di dalam jalan Tuhan, supaya mereka bisa belajar dengan baik dan mereka juga kelak boleh dipakai oleh Tuhan sebagai alat-Mu. Ya Tuhan, Engkau juga yang akan mempertambah-tambahkan lebih banyak murid-murid yang mau dididik di dalam sekolah kami ini. Tuhan tolong dan Tuhan pakai sekolah kami, supaya sekolah ini benar-benar ya Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan Tuhan segala biaya hidup sekolah kami, mohon Tuhan sendiri yang akan pimpin. Tuhan akan memberkati segala kebutuhannya, supaya sekolah kami ini di dalam menjalankan visi misi Tuhan ini tidak sampai mengalami kesulitan di dalam keuangan, tetapi Tuhan yang terus memberkati dan Tuhan yang akan melimpahkan berkat. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selanjutnya, Ibu-ibu sekalian, kita juga bersama berdoa untuk negara kita Indonesia. Ya. Di dalam 1-2 bulan ini kita melihat begitu banyak musibah yang terjadi, di mana terakhir kita melihat bahwa di Jakarta musibah banjir yang sudah menelan banyak orang, mereka menderita karena banjir ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan menyelamatkan mereka, menghibur mereka, menguatkan iman mereka, supaya mereka yang terkena musibah apapun, mereka boleh tetap dilindungi oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita bersama berdoa untuk pemerintah juga yang harus menanggulangi setiap masalah, setiap musibah, supaya diberi hikmat bijaksana, sehingga pemerintah kita Indonesia ini mereka memiliki hikmat yang dari Tuhan untuk menjalankan tugas sebagai pimpinan yang tertinggi untuk memimpin negara kita, supaya negara kita ini boleh menjadi satu negara yang aman, damai, dan sentosa. Mari kita berdoa, menyerahkan masa depan negara kita Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami juga tak lupa berdoa untuk negara kami Indonesia. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau tahu keadaan negara kami akhir-akhir ini. Begitu banyak musibah yang terjadi, masalah demi masalah ya Tuhan. Yang satu belum selesai, sudah ada masalah baru lagi. Ya Tuhan, kasihanilah kami yang tinggal di Indonesia, yang begitu banyak Tuhan mengalami penderitaan ini. Tuhan, Engkau tahu begitu banyak anak-anak Tuhan yang saat ini mereka mungkin mengeluh, mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong semua anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka yang sedang menderita, mereka tidak kecil hati, mereka tidak tawar hati, mereka tidak putus asa, melainkan mereka boleh tetap di tengah penderitaan mereka, mereka bisa memiliki satu hubungan yang dekat kepada Tuhan, sehingga mereka boleh merasa bahwa sekalipun masalah begitu besar, tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang lebih besar dari masalahnya. Oleh sebab itu ya Tuhan, pimpinlah setiap kami yang tinggal di Indonesia ini, supaya kami boleh selalu dihibur oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Terlebih lagi Tuhan bagi pemerintah kami, Tuhan kasihanilah pemerintah, yang mana saat ini pemerintah mungkin lagi bingung, lagi juga merasa tidak tahu bagaimana apa yang harus diperbuat untuk memimpin negara ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan tolong supaya negara Indonesia
boleh dipimpin oleh orang-orang yang sungguh takut dan hormat pada Tuhan, dan mereka juga tahu bagaimana untuk menjalankan tugas mereka ya Tuhan, sehingga melalui pemerintah kami ini ya Tuhan, mereka bisa menangani setiap masalah dengan baik, dan Tuhan sendiri memberkati pemerintah negara kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, mari kita bersama memuji Tuhan nomor 94. Nomor 94. Ya Tuhan, ku percaya. Bersama berdoa untuk para misioneri yang bekerja di berbagai tempat, mereka melayani Tuhan. Mari kita doakan supaya Tuhan menolong, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka hikmat, dan mencukupi segala kebutuhan hidup mereka. Kita doakan untuk Pendeta Subaita, Pendeta Yosef dan istrinya. Mereka adalah sebagai misioneri yang bekerja melayani Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong mereka, memberikan mereka badan yang sehat dan iman tetap kuat di dalam Tuhan. Saya persilakan Ibu Jing berdoa untuk hal ini. Tuhan Yesus, kami sungguh ucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan, di antara begitu banyak orang yang Tuhan, begitu banyak umat-Mu Tuhan, Tuhan Kau sudah memilih Tuhan, khusus memakai beberapa orang ya Tuhan, sebagai hamba-Mu ya Tuhan. Mereka akan Tuhan pakai menjadi seorang misioneri, mereka yang akan mengabarkan Injil ke beberapa tempat ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami ingat kepada Pendeta Yosef suami istri. Oh Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan, bahwa Tuhan sudah pakai mereka untuk menerjemahkan begitu banyak bahasa dari di satu tempat yang mereka melayani ya Tuhan.
Mereka sudah berhasil menerjemahkan beberapa bahasa. Kami melihat begitu banyak orang-orang yang di pedalaman Tuhan. Mereka haus akan firman-Mu hingga mereka mendapatkan buku yang terjemahan itu ya Tuhan. Mereka begitu senang, dan kiranya Tuhan pakailah semuanya ini supaya menjadi satu alat untuk memenangkan lebih banyak jiwa, supaya mereka lebih mengerti, lebih mengenal Engkau ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu, untuk pendeta Yosef, suami istri dan seisi keluarganya. Kiranya Tuhan sendiri akan berkati mereka. Tuhan, Kau sendiri akan menjamah mereka, beri mereka tubuh yang sehat, dan Tuhan curahkan berkat-Mu supaya mereka dalam kehidupannya tidak merasa kekurangan ya Tuhan, tetapi mereka Tuhan cukupi supaya mereka dapat berjalan dengan baik untuk melakukan tugas mereka. Kami juga berdoa untuk pendeta Subeta ya Tuhan, dia sudah mempersembahkan diri untuk menjadi hamba-Mu. Dia mau melayani, dan dia mau menjadi seorang misioneri, melayani ya Tuhan, dan Tuhan juga akan tolong dia. Tuhan akan menjamah dia ya Tuhan. Selama ini dia sering sakit masalah kulitnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan tolong. Tuhan sendiri akan sembuhkan ya Tuhan, supaya apa yang Tuhan lakukan di dirinya pendeta Subeta ya Tuhan menjadi satu kesaksian untuk memenangkan lebih banyak jiwa, supaya sebanyak orang melihat apa yang terjadi dan mereka percaya pada Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan sendiri juga akan pakai pendeta Subeta. Tuhan, beri dia hikmat, beri dia kekuatan, beri dia kemampuan yang dari Engkau ya Tuhan, hingga dia benar-benar bisa menjadi alat di tangan-Mu ya Tuhan, untuk mengabarkan Injil-Mu, membawa banyak jiwa di Laos ya Tuhan, supaya di tempat ini yang dia layani ya Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, masih banyak misioner yang lain yang kami tidak bisa sebut namanya satu persatu, tapi Tuhan Kau tahu, Tuhan mengenal mereka, dan Tuhan juga berkati mereka. Tuhan pakai mereka ya Tuhan untuk menenangkan lebih banyak jiwa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih, amin. Ya, selanjutnya mari kita juga bersama mendoakan bagi tim medis ya, yang bekerja untuk menolong jiwa-jiwa yang sakit. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberi mereka tubuh yang sehat, mereka biarlah memiliki kekuatan, talenta yang dibutuhkan untuk mengobati orang-orang yang sakit. Kita juga bersama berdoa untuk rumah sakit yang saat ini karena banyaknya orang yang terkena COVID sehingga rumah sakit pun penuh. Mari kita berdoa supaya Tuhan juga memberikan hikmat bijaksana kepada pimpinan di rumah sakit, para dokter dan para susternya, supaya mereka juga bisa bekerja dengan baik untuk melayani orang-orang yang sedang sakit itu. Mari kita bersama berdoa untuk hal ini. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk tim medis yang bekerja, mereka melayani orang-orang yang sakit. Tuhan kasihanilah para dokter dan para perawat ya Tuhan. Engkau tahu mereka karena bekerja untuk menolong sesamanya ya Tuhan, sehingga mereka itu terkapar juga, mereka tertular Tuhan. Tidak sedikit juga di antara mereka yang meninggal karena COVID. Oh Tuhan, kasihanilah mereka. Engkau sendiri yang akan hibur keluarga yang sedang berduka, supaya mereka tidak merasa dirugikan karena mereka menolong sesamanya, tetapi biarlah mereka boleh tetap dikuatkan oleh Tuhan, diberi hikmat bijaksana. Demikian juga untuk rumah sakit yang saat ini Tuhan, kami mendengar bahwa banyak rumah sakit penuh oleh karena banyak orang yang terkena sakit COVID. Mohon Tuhan Kau juga pakai setiap rumah sakit yang ada, supaya mereka juga tahu bagaimana untuk menolong, untuk memberikan pengobatan yang benar, sehingga setiap rumah sakit bisa melaksanakan tugasnya itu dengan benar ya Tuhan.
Engkau sendiri juga pakai para dokter dan para perawat yang bekerja di rumah sakit, supaya mereka juga boleh diperlengkapi oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, Ibu-ibu, kita sekarang akan menjalankan kolektor seperti biasa. Nah, kita semua sudah diberi celengan, ya. Setiap kali persekutuan, ibu-ibu bisa memasukkan persembahan ibu-ibu ke dalam celengan yang sudah disediakan oleh pengurus. Nah, nanti kalau kita sudah mulai membuka gedung gereja kita untuk beribadah, ibu-ibu bisa membawa celengan ibu-ibu untuk diserahkan kepada pengurus untuk dikelola oleh pengurus. Dan kita, apabila ibu-ibu mau memberikan persembahan melalui pengiriman ATM, ibu-ibu juga bisa melalui transfer ATM di BCA, yang kalau ibu-ibu mau tahu nomornya boleh menghubungi kami sebagai pengurus untuk mendapatkan nomor ATM tersebut. Ya, mari kita bersama memuji Tuhan. Orang yang berharap Tuhan. Sambil kita menjalankan kolektor kita. Saya persilakan Puji menaikkan doa persembahan. Tuhan Yesus, Kau adalah berkat dari sumber berkat bagi kami. Tuhan, pada saat ini kami ucap syukur, terima kasih bahwa Tuhan begitu baik dalam keadaan yang sulit ini ya Tuhan. Tuhan masih tetap memberkati setiap kami. Tuhan masih tetap pelihara kami hingga kami tidak sampai kekurangan, tidak sampai kami tidak makan ya Tuhan. Terima kasih semuanya ini. Oh Tuhan, karena berkat-Mu ya Tuhan, hari ini kami bisa mempersembahkan sebagian berkat yang dari Engkau ya Tuhan. Kami persembahkan untuk pelayanan, untuk pekerjaan di Persekutuan Wanita FIBE ini. Tuhan, kiranya Tuhan Kau sendiri akan urapi uang-uang yang sudah persembahan ini ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan Kau sendiri akan berkati persembahan ini, supaya persembahan yang sudah kami persembahkan untuk di Persekutuan Wanita FIBE ini ya Tuhan, Tuhan berkati menjadi cukup untuk apa yang dibutuhkan oleh persekutuan wanita ini ya Tuhan. Apa yang kami butuhkan dan Tuhan Kau sendiri akan sediakan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan juga tetap memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, mereka yang di dalam persekutuan wanita ini, supaya mereka makin memberi, mereka makin mendapat kekuatan, mendapat berkat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkatilah semua jemaat yang di Kalam Kudus ini ya Tuhan.
berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka, dan Tuhan berkati anak-anak yang sekolah ya Tuhan, supaya mereka bisa melalui sekolah dengan online ini Tuhan, dengan cara Zoom ini ya Tuhan, mereka akan juga mendapatkan ilmu yang diajarkan oleh gurunya, dan mereka tetap menjadi lebih besar, menjadi anak yang lebih pintar dan kelak akan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Mari ibu-ibu kita bersama berdiri, kita akan tutup ibadah kita ini dengan doa berkat. Setelah itu kita akhiri dengan lagu Bapak terima kasih. Ibu-ibu sekalian, pada sore hari ini kita sudah diingatkan melalui firman Tuhan, janganlah kita melihat masalah kita lebih besar dari Tuhan kita, tapi sebaliknya kita harus melihat Tuhan kita lebih besar dari masalah kita, sehingga dengan demikian kita akan dimampukan untuk menjalani hidup walaupun penuh dengan permasalahan. Dan kini mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita yang sudah hadir dan memberikan kepada kita semua damai sejahtera, sukacita surgawi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai. Sampai jumpa pada Kamis yang akan datang.